Ladies and gentlemen, this is MN Show. Oke, halo semuanya, teman-teman semuanya. Selamat datang di Mr. Show atau MX Show. Mr. Show, yo man. Kata istri gue mendingan namanya Mr. Show. Selasa, Rabu, Jumat. Iya. Selasa, Rabu, Jumat. Kalau Senin, Kamis, Doremi Show. Ya, oke. Hari ini dibalik, nah itu bagus tuh. Apa tuh? Balik terus. Siapa? Oke. Gitu Bu. Nah, oke. Oke, hari ini kita kehadiran seorang CFP, perencana keuangan. Perencana keuangan, yes. Yang ini topiknya adalah karantina dompet. Nah, Yoi. di tengah kondisi saat ini ya kita mau mendengarkan paparan dari perencana keuangan nih. Yang penting banget, kita mesti siapin planning berapa bulan ke depan ya kan? Betul ya, Bu Mario ya. Betul. Dan sambil Dan yang itu jadi narasumber bukan kaleng-kaleng. Ini CFP perencanaan keuangan paling dicari di Instagram sekarang. Most wanted. IG live terus bro. IG live terus sampai ya. males gue buka IG. Asik. Boleh dong nanti duet sama Rista dong, gue dong IG. Oke, kita langsung. Halo Ibu Rista, apa kabar Ibu Rista? Halo, salam kenal semuanya. Yes, salam kenal. Perkenalan Bu. Yes. Perkenalan terus dari mana? Mana? Oke, dari tadi gitu ya. Oke, teman-teman semua, selamat malam semuanya. Stay safe gitu ya. Masih social distancing ya. Masih betah di rumah. Masih. Oke, perkenalkan saya dengan Rista Swestika. Saya adalah salah satu perencana keuangan di Finansialku gitu ya. Biasanya dengan Bro Mario nih gitu. Finansialku apa sih Bu? Finansialku itu apa ya? Oke, kita suka bantuin untuk masyarakat Indonesia bagaimana sih mengatur keuangan pribadinya, baik pribadi maupun rumah tangganya gitu. Nah, Bro Ruby gitu ya. Yes. Malam ini kita mau ngomongin tentang uang. Udah sakit kepala belum nih? Kalau Bro Ruby sih nggak sakit kepala, orang dia lagi di San Francisco sekarang tuh. Oh, oke. Isi ya. Iya. Orang social distancing nih di San Francisco. Oke, yes. Oke. Lanjut, malam ini Bisa. kita mau bahas apa sih, Bos Ruby gitu? Oke, malam ini mungkin Pak Mario lah yang lebih tahu nih. Judulnya tuh saatnya karantina dompet. Nah itu maksudnya apa? Oke. Teman-teman, hari ini keuangannya masih pada aman atau udah mulai dananya udah mulai darurat gitu? Nah, bisa tulis di chat, bisa tulis di chat. Ya, kita mau nanya dulu gitu ya, yang udah pada mulai work from home gitu ya, saat ini dana daruratnya atau dana daruratnya udah kepake atau sekarang malah darurat dananya gitu? Waduh. Dana daruratnya udah kepake atau bentar lagi mau bikin campaign di Kita Bisa ini. Apa itu? Butuh bantuan. Koin buat Mario. Bisa aja. Gitu. Teman-teman yuk coba deh di chat dulu. Siapa yang hari ini keuangannya udah mulai darurat nih dananya atau dana daruratnya masih aman-aman aja gitu. Dana darurat apa sih Bu? Oke. Dana darurat itu gini ya, karena kita malam ini ngomongin tentang keuangan, biasanya orang Indonesia itu kalau ngomongin keuangan suka sensitif nih, Bro. Gitu ya. Suka males banget bahasnya gitu. Ngapain sih bahas-bahas duit gitu? Nggak usah dibahas lah, rezeki kan Tuhan udah yang atur tuh gitu. Emang sih rezeki itu emang Tuhan udah yang atur ya, Bos ya gitu. Cuma kalau kitanya nggak berusaha, gimana cara dapetin duitnya, Bro? Gitu. Benar. Nah, makanya kita itu di Finansialku itu konten banget buat masyarakat Indonesia itu cerdas dalam mengelola keuangannya ya.
di note, cerdas mengelola keuangan. Karena mengelola keuangan pribadi itu nggak pernah ada ilmunya dalam sekolah, gitu ya. Kalau di sekolah itu adanya ilmu tentang bisnis, tentang keuangan usaha, gitu ya. Tapi nggak pernah ada yang ngatur bagaimana caranya sih materi di sekolah itu tentang keuangan keluarga atau tentang keuangan pribadi. Makanya orang pandai banget nih ngomongin tentang keuangan prediksi ya, financial projection, usaha, bla bla bla. Tapi balik lagi, kadang-kadang keuangan pribadinya itu bisa bertahan cuma dari bulan ke bulan. Ayo, siapa di sini yang bertahan dari bulan ke bulan? Ingat tebakan-tebakan itu loh. Nanti disimpan dulu. Nanti disimpan dulu ya. Bertahan dari bulan ke bulan gitu. Kenapa? Kalau orang luar udah mulai dia udah pergi sampai ke bulan. Tapi orang Indonesia lebih hebat, bertahan hidup dari bulan ke bulan. Gitu. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena tidak dilakukan pengelolaan atas income-nya tuh bro, gitu. Ayo coba say hi yang uangnya masih aman. Yang uangnya aman, hai dulu. Ya, oke, saya chat deh. Ya. Oke. Hai tuh. Gitu ya. Coba buat teman-teman, tadi pertanyaannya Risa, siapa di sini yang udah mulai darurat keuangannya gitu ya. Kemudian siapa yang udah melakukan perencanaan keuangan gitu. Pasti jawabannya hampir nih 85% masyarakat Indonesia faktanya belum melakukan perencanaan keuangan gitu. Makanya temanya malam ini bagaimana sih kita melakukan karantina sama dompet. Jadi yang dikarantina bukan kitanya aja tapi dompetnya juga. Jadi dompetnya work from home nih. Tuh, justru nih, justru. Ya. Ini gara-gara work from home ini hari-hari lambat banget. Betul ya, betul. Gara-gara work from home gitu ya, orang-orang gini, teman-temanku udah bilang, mendingan kerjanya work from office ya, waktunya udah jelas dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Kalau work from home ini waktunya 24 jam non-stop gitu ya. Terus lagi-lagi nih kalau kita dinamanya di rumah gitu ya, kalau di rumah itu berasa kita liburan bro. Benar sih. Ya, berasa kita liburan kayak Sabtu dan Minggu aja nih setiap hari. Nah, mindsetnya orang kita kalau kita berharap ini adalah Sabtu Minggu, otomatis budget untuk belanja malah lebih besar. Ayo, siapa di sini? Siapa di sini yang gatel banget gitu ya belanja online dulu, penting meskipun kita dari work from home. Yoi. Mario ngaku lah, Mario. OVO tepat terus nih OVO. Iya kan gitu. Nah banyak yang orang bilang ya ternyata work from home jadi bikin boros gitu. Kenapa? Karena banyak banget belanja. Contoh sekarang karena si COVID-19 ini yang selalu Rita bilang nih. Kalau teman-teman lihat IG-nya Rita selalu bilang COVID-19 ini kayak jelangkung. Datang nggak diundang, perginya lama banget. Bukan pulang nyata ya. Perginya lama banget. Ya, kayak jelangkung ya, datangnya nggak diundang, perginya lama banget gitu ya. Ketika dia pergi meninggalkan luka buat semuanya gitu ya. Satu, banyak korban berjatuhan gitu ya. Kemudian yang kedua, sekarang udah banyak berita, banyak banget karyawan, hampir 6.000 orang sekarang udah mulai kena yang namanya pemutusan hubungan kerja atau PHK dini gitu ya. Kemudian banyak teman-teman kita yang mencari nafkah atau income yang mendapatkannya itu per hari gitu ya, itu udah mulai kesusahan untuk dapetin income-nya gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya mau kita sharing. Belum lagi ibu-ibu gitu ya, yang kerjanya panic buying, saking ketakutan semua dibelanjain gitu ya. Gitu ya. Biasanya kaum perempuan nih panic buying gitu ya, semua dibeli. Akhirnya karena panic buying terjadi kelangkaan di luar gitu ya. Nah, ini lebih memperparah lagi buat saudara-saudara kita yang uangnya udah mulai menipis nih bro. Betul. Nah gitu. Nah makanya kenapa kita ngomongin hari ini yuk kita karantina dompet adalah artinya seperti ini. Meskipun kita sekarang work from home yang kita nggak tahu sampai kapan nih masanya gitu. Jadi ayo kita lakukan perencanaan keuangan di mana teman-teman yang baru pada gajian tanggal 25 kemarin masih bertahan nggak nih income-nya? Langka juga itu, jadi kelangkaan juga di rekening.
Apa numpang lewat gitu ya. Yang tanggal 25 kemarin udah langka ya bro ya, atau udah numpang lewat permisi gitu ya. Tuh ada yang bilang saya nggak ada gajian. Tuh kan. Nanti boleh sama Mr. Show deh. Ya tuh. Kalau ada sponsor. Ya, sama Mr. Show gimana caranya cari melihat peluang di masa COVID-19. Jangan salah loh teman-teman. Jadi setiap situasi itu selalu ada efek positif dan ada efek negatifnya gitu ya. Efek positifnya adalah efek positifnya Risa mau bahas sebelum masuk keuangan, saya juga mau ngomong tentang yang positif-positifnya. Kalau ngomongin negatif dulu, lama-lama bisa-bisa gila sebelum waktunya ya bro ya. Betul sekali. Ibu aja itu. Jangan ya, saya udah sangat gimana gitu ya ngedengar curhatan klien-klien gitu ya. Aduh uangnya nggak ada gitu ya. Oke. Nah positifnya adalah di masa saat ini satu yang tadinya kita jarang banget berkumpul dengan keluarga, akhirnya kita ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Itu sisi positifnya. Kemudian yang kedua, yang tadinya kita tidak aware dengan kesehatan, yang kita tadinya tidak aware dengan kebersihan, akhirnya kita jadi mau tidak mau 100 atau 360 derajat, kita jadinya aware dengan hal itu. Gitu ya. Nah, kemudian di kondisi saat ini, kita akhirnya tadi, yang contohnya Kak, saya nggak punya income gitu ya, ada penurunan. Kita di sini dituntut untuk lebih kreatif lagi. Bagaimana kita melihat peluang. Kalau di satu sisi peluang kita tertutup, maka akan banyak pintu-pintu peluang yang akan terbuka gitu ya. Contoh, masker langka. Akhirnya ada orang punya ide jual masker yang namanya masker kain gitu ya. Sekarang lagi tren gitu ya. Itu kan peluang gitu ya. Nah, kemudian hand sanitizer udah mulai langka. Nah, ternyata dia bisa buat. Nah, itu juga kan peluang gitu. Jadi di satu sisi teman-teman memang ada income kita yang akan tertutup, tapi di sisi lain ada beberapa income yang akan terbuka kalau kitanya jeli melihat peluang, bro. Ya, itu yang ini. Karena sekarang karena social distancing juga ada beberapa pekerjaan yang bisa kita lakukan melalui media sosial gitu. Semua orang berduyun-duyun berjualan atau memasarkan produknya melalui media sosial gitu. Nah dari situ teman-teman bisa menjadi seorang influencer, itu bisa juga kan review produk kan bisa dapetin duit juga gitu. Nah itu sih sisi positifnya. Nah kalau sisi negatifnya udah mulai masuk nih, mau tidak mau PHK di mana-mana. Ada wacana bahwa income di bulan April atau di bulan Mei gitu ya bisa cuma dapat 50% atau bahkan namanya THR terancam untuk tidak dibayarkan nih bro. Aduh, makin salah beres. CFO rugi aman THR bro. Udah disiapin bro. Udah disiapin. Oke, nah makanya bisa senyum. Oh makanya bisa senyum ya. Dari finansialku.com ini. Finansialku juga aman. Aman juga. Nah, di satu sisi karena ibu-ibu semua panik buying, akhirnya semua barang dibeli. Akhirnya tinggal bapak-bapak aja bilang, banyak amat mah yang dibeli, gitu ya uang. Mau buka toko kali. Buka toko ya. Iya toko. Mau jualan gini reseller, jadi reseller. Iya, kita bikin warung Indomie. Nah, makanya akhirnya terjadi kelangkaan beberapa barang atau imbasnya. Udah mau masuk bulan Ramadan, bulan puasa, udah mau masuk nanti Lebaran juga. Imbasnya harga akan naiknya cukup signifikan loh teman-teman. Yes. Ya, nah gimana sih caranya kita untuk melakukan pembajetan income tadi? Makanya kita yuk karantina mulai dompetnya dari sekarang. Maksudnya seperti apa? Yuk yang tadi baru gajian, baru punya income gitu ya. Yang perlu dilakukan pertama adalah yuk lakukan yang namanya financial check up dulu. Biar teman-teman itu tahu seberapa sehat sih pengaturan keuangan teman-teman. Bukan mencari salah atau benar, tapi seberapa tepat teman-teman ngatur keuangannya agar pada saat kondisi-kondisi darurat seperti ini, itu teman-teman tetap aman keuangannya, gitu ya. Karena sekarang banyak banget, hampir setiap hari kita nerima, Kak gimana nih uang kita udah habis, nggak punya dana daruratnya, bla 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 bla. Nah, kenapa? Karena orang tidak pernah sadar tentang yang namanya resiko, bro.
Gitu. Mereka cuma tahu ngomongin resiko itu kalau sakit, mati, dan tutup usia doang, bro, atau kecelakaan. Tidak berpikir bahwa kalau kondisinya kayak sekarang, contoh kayak kejadian 98, atau sekarang lagi pandemi COVID-19, ini kan bisa aja mengalami yang namanya dunia krisis global. Gitu. Dimana efeknya bukan hanya kita aja, efeknya lebih parah kalau kita menengah ke bawah nih masyarakatnya. Itu yang berdampak. Kalau Bro Ruby, Bro Mario mah udah aman. THR aja udah aman ya, bro. Amin, amin, amin. Gitu. Nah, bagaimana dengan masyarakat menengah ke bawah nih keuangannya gitu. Nah, lakukan yang pertama adalah financial check up. Yuk, kita akan tahu seberapa sehat sih keuangan kita. Di sana kita akan tahu apakah pengaturan cash flow ketika income itu masuk tiap bulannya sudah tepat atau belum. Sudah bisa membedakan mana prioritas kewajiban, kebutuhan, dan keinginan. Karena biasanya lagi-lagi kalau kita punya dapetin income, itu selalu dalam zona nyaman. Ih, gampang bro. Nanti tanggal 25 gue gajian lagi, abis-abisin aja dulu nih duit gitu ya. Kayak sultan gitu ya. Gitu. Uangnya abisin aja dulu gitu. Tidak pernah berpikir bahwa tiba-tiba resikonya seperti ini. Nah, setelah dilakukan financial check up, nanti teman-teman bisa tahu seberapa sehat keuangannya, sudah tepat belum ngatur cash flow-nya. Nah, ketika sudah dilakukan perencanaan keuangan, teman-teman juga akan tahu. Teman-teman selama ini kerja puluhan tahun, udah punya aset apa aja. Biasanya, lagi-lagi, kebanyakan, udah kerja puluhan tahun, tapi asetnya masih limited edition alias nggak ada sama sekali. Limited edition, bro. Ya, limited edition, bro. Gitu. Bahasa baru nih. Ya. Alias nggak ada asetnya gitu. Makanya no wonder ketika terjadi seperti ini, bukannya kita mendiskreditkan bahwa income seseorang itu kecil atau besar, tapi memang seberapa kamu mendapatkan income baik itu kecil, itu besar, itu tetap harus dilakukan perencanaan gitu ya. Tidak melihat seberapa besar income seseorang itu ya. Nah, kemudian tadi dari financial check up gimana Bu caranya Bu? Oke. Financial check up itu teman-teman bisa lakukan kalau sekarang teman-teman udah kenal dengan yang namanya Finansialku, kita punya aplikasi di sana itu ada menu buat teman-teman untuk lakukan financial check up ya. Gitu. Nah, setelah financial check up aku boleh kasih free nggak ya? Kasih aja, kasih. Untuk teman-teman di sini kasih. Spesial. Kasih free ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang ada di sini khusus yang join malam ini gitu, teman-teman bisa download aplikasi Finansialku, kemudian lakukan financial check up di menu financial check up, kemudian ada menu konsultasi perencana keuangan, kirim ke Risa, nanti kita bisa call 20 menit, Risa akan bantu bacain apa hasil financial check up-nya. Sudah sehat atau belum, gitu. Ya, karena kan harus sifatnya kan private, kalau curhat-curhat di sini kan kadang-kadang masalah keuangan kan sensitif ya. Iya, betul gitu. Biasanya curhat keuangan bisa curhat ke rumah tangga nih, Mas. Waduh. Gitu ya. Karena nanti biasanya si suami bilang, "Mbak, istriku itu boros," gitu ya. Terus nanti istri bilang, "Mbak, suamiku itu pelit banget kayak nggak nikmatin hidup," gitu. Dan jangan-jangan ada yang nonton di sini suami istri. Nonton acara Iya, bisa juga. Oh, Michael Panajaya istrinya ikut gak tuh? Iya. Karena kalau ngomongin keuangan itu sensitif banget. Apalagi kalau perempuan. Kalau laki-laki sih kalau ditanya itu let it flow lah ya, santai aja kalau ditanya uang gitu ya. Kalau per istri kalau ditanya suami nanya gini, "Mah, uang kita tinggal berapa?" "Apa sih, Pak?" gitu ya. Bisa ribut piring terbang-terbangan loh, bro. Waduh. Lanjut Bu, lanjut. Gitu ya. Ya, jadi sensitif banget gitu. Nah, dari sana teman-teman, karena kondisinya saat ini adalah benar-benar keadaan darurat yang kita nggak tahu hadirnya kapan si resiko, teman-teman harus mempersiapkan dana darurat itu dari awal. Jadi ketika teman-teman punya income, itu disisihkan untuk budget yang namanya dana darurat. Orang suka nanya, "Mbak, berapa persen sih dana darurat?" Nah, kita balik lagi, kita tidak pernah membudgetkan berapa persen dalam pola pengaturan keuangan. Karena semuanya balik lagi ke
keuangan teman-teman, tujuannya buat apa gitu ya. Jadi kayak contoh ya Bro Ruby misalnya punya anak masih kecil gitu ya. Nah itu dana daruratnya juga harus dipersiapkan lebih besar Bro gitu. Kenapa? Karena anak kecil itu masih membutuhkan biaya contoh untuk vaksinnya, untuk gizinya gitu ya. Kalau dia sakit seperti apa, terus kita nggak punya proteksi, nah itu lebih parah lagi Bro gitu. Musuh dia dagang. Kalau dalam ilmu keuangan, iya betul. Nah, kalau dalam ilmu perencana keuangan sendiri sih, contoh ketika teman-teman punya income, setelah tadi dilakukan financial check up, diatur cash flow-nya, udah dibudgetin dari awal. Nah, lagi-lagi kesalahan orang kita adalah biasanya dana darurat, investasi itu berdasarkan dari sisa yang kita punya. Sisa? Emang bisa disisain, Bu, duit? Sisa, gitu. Nah, biasanya itu kalau sisa, kalau nggak sisa gimana? Bayangin Mas Bro ya. Nabungnya. Iya, soalnya kalau gajian itu kan kayak pintu air, Bro. Pintu air Katulampa tuh. Tahu kan? Dari Bogor masuk, ngalir ya, Bro. ngalir aja. Susah dibendung ya Bro ya. Berarti jangan dari sisa ya berarti ya. Jadi kita jangan sisa, tapi dari awal kita sudah budgetin. Contoh, oke, kita punya income 10 juta misalnya nih ya. Lebih gampangnya Risa ngomongin nominal deh gitu ya. Punya income 10 juta gitu setiap bulan. Nah, dari income 10 juta ini kita sudah budgetin dari awal. Contoh, dana daruratnya kita siapin misalnya tadi ya udah deh 10% aja karena kebutuhan aku masih banyak gitu ya. Ya udah 10% gitu ya. Kemudian investasinya, proteksinya dulu. Proteksi kadang-kadang orang suka nggak ngeh nih dengan proteksi, dipikirnya ada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, nggak akan melindunginya gitu ya dari bencana dan teman-temannya. Jadi udah deh aman. Everything itu gue nggak perlu yang namanya proteksi gitu. Nah ini juga salah nih Bro, gitu. Jadi kita harus punya yang namanya proteksi. Karena proteksi itu logikanya bukan kita tempat mencari cuan gitu ya. Karena kan orang mindsetnya di luar sana asuransi itu buat cari cuan nih. Gitu ya. Padahal asuransi itu adalah proteksi income. Jadi karena kita yang mencari income-nya, gitu ya, karena kita si sumber income-nya, si sumber pencari nafkahnya, kalau terjadi resiko dengan kita, maka income itu akan hilang Bro. Mengalir tuh ke Katulampa tadi. Gitu ya. Bu, mau nanya. Kan tadi ngomongin asuransi, kan udah ada BPJS. Kalau nggak asuransi dari kantor. Nah ini nih, lagi-lagi nih, mindset orang Indonesia. Udah ada BPJS, udah dari kantor. Arti dia sebenarnya butuh, ya. Sebenarnya dia butuh, tapi dia nggak mau keluar duit, Bro. Iya, kan dari kantor. Dia beli BPJS. Dia beli BPJS, oke. Kemudian dia punya fasilitas dari kantor. Berarti itu everything is okay, good ya gitu. Tapi ingat, di kantor itu kan ada masanya. Teman-teman mau jadi karyawan sampai kapan? Yakin teman-teman masih dipakai sama perusahaan. Di mana perusahaan apalagi dalam kondisi seperti ini, mereka akan cari hire orang-orang baru dengan income pendapatan yang lebih kecil, tapi mereka bisa bekerja untuk menggantikan Anda yang income-nya besar. Gitu ya. Ingat lagi, sampai kapan Anda bisa bekerja. Ingat, yang namanya usia, semakin lama semakin bertambah. Ketika usia bertambah, maka teman-teman juga tidak seproduktif pada saat teman-teman usia di bawah 40 tahun. Gitu, Bro. Ya, sama ada kemungkinan PHK tadi ya? Ya, betul. Ada kemungkinan PHK. Terus, sampai kapan, apakah Anda yakin bahwa keuangan perusahaan Anda akan aman-aman aja? Contohnya sekelas Walmart aja dia bisa mem-PHK beberapa karyawannya gitu kan. Banyak kok perusahaan besar yang akhirnya mem-PHK-kan karyawannya. Nah, itu akhirnya teman-teman harus penting punya yang namanya asuransi mandiri atau secara teman-teman beli sendiri gitu ya. BPJS bagus nggak? Good, karena itu memang perhatian pemerintah kepada masyarakatnya. Itu adalah bentuk cintanya pemerintah kepada masyarakatnya gitu ya. Tapi sayang, ada beberapa kondisi penyakit yang tidak tercover oleh si BPJS. Wah, masa sih Bu? Penyakit apa aja tuh Bu? Contoh kayak teman-teman penyakit kritis saat ini gitu ya. BPJS itu bagus, cuma masalahnya Anda udah penyakit kritis, terus Anda daftar BPJS, besoknya Anda dioperasi dengan biaya yang paling tinggi gitu ya. Besoknya Anda udah nggak bayar iuran lagi.
Makanya akhirnya kenapa defisit tuh BPJS sampai detik ini gitu ya. Jadi memang teman-teman perlu yang namanya punya perlindungan pribadi gitu. Nah, kalau misalnya uangnya tadi nggak ada, makanya tadi dicek dulu keuangannya dari sana Anda tahu berapa budget-budget Anda untuk dana darurat, berapa yang Anda siapkan untuk proteksi, dan berapa yang bisa Anda siapkan untuk investasi, dan berapa yang bisa Anda siapkan untuk sedekah atau persepuluhan. Karena saya selalu percaya the power of sedekah atau persepuluhan itu membuat income kita berpuluh-puluh kali lipat datangnya. Betul atau betul? Haleluya. Okay. Ya, nah ada juga nih bro yang ngomong, Kak kalau misalnya gue ngelakuin perencanaan, kok kayaknya gue pelit banget sama diri gue sendiri gitu ya. Pelit banget gue sama hidup gitu. Padahal hidup ini hanya sekali seumur hidup. Gitu. Kayak nggak nikmatin. Ini ada yang salah bro. Menunda kenikmatan. Iya, ini ada yang salah. Sebenarnya kalau direncanakan dari awal itu ada budget sendiri buat teman-teman untuk yang namanya liburan gitu. Gila sebelum waktunya. Oke. Gitu. Ya, nah itu adalah tahapan-tahapan ketika kita melakukan perencanaan keuangan. Nah, kenapa perlu dikarantina malam ini? Contoh tadi, nah sekarang contoh kasus kita masuk ke dalam karantina dompet itu seperti apa nih Riz dalam COVID-19 ini? Seru nih ya. Masih aman kan ya? Bro Ruby ngantuk tuh. Bro Ruby lagi mikir, gue udah punya dana darurat belum ya katanya gitu. Aduh. Oke. Nah sekarang karena kondisinya ini kita nggak tahu sampai kapan sih COVID-19 ini. Ada yang bilang sampai Juni, ada yang bilang di Mei gitu ya. Banyak banget prediksi itu bermunculan gitu. Yang ada bikin kepala ini pusing gitu ya. Udah pusing karena berita si COVID-19 yang nggak pergi-pergi, pusing lagi karena keuangan kita udah mulai darurat gitu. Itu hari ini kan pemerintah keluarin global bond tuh. Apa itu global bond bro? Global bond nih surat utang, nilainya fantastis sih, triliunan. Wow. Karena mereka prediksi corona ini sampai September. Makanya mereka keluarin surat utang baru. Jadi efeknya buat masyarakat apa? Ya itu kan pemerintah aja. Mereka jual surat utang ke luar negeri. Paling gede selama Republik ini berdiri. Surat utang. Lanjut Bu Rista. Oke. Nah itu sekedar informasi tuh dari Bro Mario tuh. Nah sekarang kalau kondisinya kayak mana nih Karisa? Aku dana darurat udah nggak ada gitu ya. Terus dengar-dengar perusahaan misalnya mau PHK karyawan atau income aku cuma dibayar 50% gitu ya. Atau ada income, contoh kayak kasus tadi aku IG live gitu ya dengan salah satu komunitas mom juga, dia bilang seperti ini, Kak ada income aku yang suami sekarang udah dibayar per term nih bro. Jadi ya per term itu per minggu bro. Oh, per weekly gitu ya? Iya, per weekly gitu ya. Nah, dibayar per minggu itu tentunya dengan dia report kalau dia nggak absen by WA gitu ya, malah nggak bisa dapat income-nya, bro. Sadis ya. Memang mungkin salah satu realita ini buat menyelamatkan itu. Realita bisnis. Realita bisnis ya. Iya, betul. Sama lah ya namanya perusahaan juga kan otaknya sama kayak manusia. Kalau lu nggak menghasilkan cuan, ya gue take out deh gitu. Ya Oke, sorry Bu Rista, kita mau break dulu sejenak, ya kan? Karena waktunya biasa. Ini Zoom yang free. Ini Zoom yang free, jadi kita mau break dulu nih. Nanti kita lanjut lagi ya Bu Rista. Ya, nanti kita join lagi. Lanjut lagi setelah commercial break berikut ini. Oke. Teman-teman thank you ya. Kita break dulu. Nanti kita Oke. Jumpa lagi di MR Show, masih bersama Mario dan Ruby Herman. Ini episode ke-7 kita. Ya luar biasa. Padahal pertamanya cuma iseng-iseng doang. Iya. Gua coba tawarin ke TV, Bu. Coba tawarin ke TV, mau dibeli ya. Iya. That's why kita ajak Doni. Iya. Udah dibeli, langsung exit. biar masuk berita 1 minimum. Kan fresh bro. Iya. Kosnya nggak gede, ya kan? Kosnya apa? Nggak ada kosnya paling. Zoom premium aja paling. Iya. Lanjut. Itu di luar nanti. Iya. Nah,
Bu Rita, sebelum lanjut ini pembahasan, ada yang bertanya nih Bu, dari Ibu Wiwi Herawati, ini bagaimana dengan penggunaan kartu kredit di saat-saat sulit ini? Apakah bijak? Terus dari Ibu PG Semarang, kalau uang macet di produk yang masih di klien, solusi gimana? Persediaan keuangan semakin menipis. Boleh, Bu. Satu-satu dulu. Bu Wiwi dulu. Oke, satu-satu dulu ya. Oke. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran kan ya? Kedengeran. Oke, siap. Oke, yang pertama, Mbak bijak nggak sih menggunakan kartu kredit di saat kondisi seperti ini gitu? Nah, sebenarnya gini, kartu kredit itu seperti dua mata pisau gitu ya, gitu ya. Sebagai mata pisau, dia bisa menusuk, dia bisa juga membantu gitu. Nah, balik lagi, ketika teman-teman memiliki kartu kredit, bukannya tidak boleh digunakan, tapi harus lebih bijak dalam penggunaannya gitu ya. Jadi kartu kredit itu bisa digunakan dalam kondisi keadaan darurat, tapi ingat, yang dibeli adalah benar-benar yang bahan-bahan yang prioritas atau kebutuhan-kebutuhan yang prioritas gitu. Nah, kemudian kalau bisa lakukan pembayarannya itu bukan dengan minimum payment, karena kalau pembayarannya dengan minimum payment itu nggak akan bisa selesai-selesainya teman-teman. Gitu ya. Jadi contoh saat ini darurat nih, hari ini aku misalnya pakai 1 juta, maka next sebelum itu jatuh tempo atau tanggal jatuh tempo tanggal cetaknya tuh si tagihan, teman-teman sudah lunasi dengan hal yang sama, dengan 1 juta juga gitu. Kenapa? Kalau teman-teman udah nunggu itu setelah dicetak tagihannya, kemudian dibayarnya minimum payment, itu udah pasti teman-teman. Pokoknya juga berkurangnya sedikit, terus teman-teman juga ada bunganya nanti gitu ya. Jadi boleh-boleh aja dipergunakan, tapi ingat harus untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak dan sangat prioritas gitu. Dan pembayarannya juga pastikan teman-teman udah ada budget buat membayarnya. Karena rata-rata orang ketika punya kartu kredit nih bro, suka salah mindsetnya. Seolah-olah dia punya uang tuh di dalam kartu kredit. Gitu ya, seolah-olah itu uangnya dia bro gitu. Jadi suka salah, jadi tinggal gesek aja. Padahal itu uang orang bro, kita ngutang gitu. Dan ada bunga, Iya, apalagi gitu. Kartu kredit suami. Uangmu. Kayaknya Bro Mario curhat kayaknya ini. Enggak, saya bisa konsultasi pribadi. Iya, saya nggak pernah pakai kartu kredit saya. Ya, jadi intinya teman-teman boleh lakukan dengan menggunakan kartu kredit, tapi itu tadi ya ada poin-poin yang harus menjadi poin pentingnya gitu ya. Nah terus boleh nggak sih berhutang gitu ya? Berhutang itu boleh-boleh aja, tapi pastikan ketika teman-teman memutuskan untuk berhutang, teman-teman udah cek keuangannya bahwa keuangannya mampu buat bayar si hutang. Masalahnya lagi-lagi nih bro, orang main ngutang-ngutang aja tapi nggak cek kondisi keuangannya, akhirnya dia nggak bisa bayar tuh bro utangnya. Nah, berarti harus tahu kemampuan kita dulu, berarti kan? Ya, betul. Dengan financial health check-up, gitu. Yes, betul tadi bro, gitu ya. Terus yang kedua, Mbak, saat ini keuangannya udah menipis gitu ya. Terus ada apa tadi bro? Uang macet. Barang yang di produk. Uangnya macet di gitu klien. ya. Di klien. Jadi piutang dagang. Apakah itu deposito? Piutang dagang. Apakah itu piutang dagang bro. Termasuk dagang. Ada piutang dagang, ya. Antara piutang dagang itu ada dua kemungkinannya, orangnya akan bayar atau orangnya sama sekali nggak bayar. Angkat tangan ke kamera, mohon maaf kondisinya lagi COVID-19 gitu ya, aku nggak bisa lakukan pembayaran gitu ya. Itu ada dua kemungkinan bro ya, bisa dibayar, bisa juga enggak gitu loh. Jadi kalau kondisinya keadaan sekarang ini dan kalau ibu memang dekat dengan si yang punya utang tadi gitu ya, utang produk, coba tolong dikomunikasikan secara baik gitu ya, mengingat ya kondisinya semua orang kalau ngomongin susah, semua saat ini susah bro. Iya betul. Gitu ya. Kalau ngomongin nggak punya duit, sekarang orang pada nggak punya duit bro, pada butuh duit gitu ya. Jadi tinggal bu komunikasikan aja kepada orang yang nyimpen barang ibu atau produk tadi gitu ya.
Coba dikasih solusinya, kita cari solusi. Karena kalau kita ribut, bukan solusi yang kita dapetin gitu. Ya, yang kita cari adalah solusinya. Kalau memang nyangkut di dalam produk, yuk bagaimana sama-sama membantu untuk si produk itu di-up, dijual gitu. Baik secara diskon gitu ya. Nah, penjualannya melalui apa? Bisa dari mulut ke mulut, by WA gitu ya, atau melalui sosial media sekalipun, bro. Oke, kuncinya di komunikasi ya? Yes, betul. Oke, nanti kalau Ibu mau samperin orangnya sama saya juga nggak apa-apa. Ini jasa tambahan ya, bro. Komunikasi. Jasa tambahan gitu ya. Iya. Komunikasi. Soalnya gue dulu kerjaan di bank. Iya. Bagian collection tuh sering banget ngajak gue. Ngajak lu ya. Lu nggak boleh, jangan ngomong tapi bro. Lu diem aja. Diem dong. Besoknya langsung bayar bro biasanya. Iya. Besok langsung bayar ya. Bu Piji, mungkin boleh Bu Piji. Tapi di Semarang bro, jasa lu sampai Semarang bro. Enggak Bu, jadi begini Bu. Aku mau tambahin kayak stok barang. Aku mesti tahu dulu sih stok barangnya ada expired atau enggak, itu satu. Iya. Kalau misalkan ada expired, dia mau nggak mau daripada barangnya di dia ya kita mesti cepet puter daripada loss di inventory, itu satu. Terus yang kedua, kalau misalkan barangnya nggak expired ya lebih baik kalau emang dia nggak bayar, ya tarik lagi aja barangnya. Kita cari emang bayar yang potensial sekarang. Dan saranku kalau zaman sekarang namanya bisnis, kita bikin downsizing bahasanya, downsizing dari segi pricing. Misalkan kita biasanya jual bulking, misalkan 10, 20, 30 ya jual eceran aja. Yang penting cepat muternya aja Bu. Kuncinya sekarang kalau di masa krisis itu cash flow. Gitu. Buat bantuin bro, bagus buat kesehatan. Wih, jadi gue ambasador. Boleh Bang Mario bisa jadi ambasador? Waduh. Pokoknya kalau gue kurus bro, jual apa aja laku bro, jual properti laku. Pasti tanya, kenapa Mario bisa kurus? Oh, karena saya beli properti dari Trend Property gitu. Langsung endorse ya bro. Iya, lanjut Bu. Gitu sih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana sih caranya kita karantina dompet tadi gitu ya. Kan di sini ada dua tim, ada tim yang sudah melakukan perencanaan keuangan dan ada dana daruratnya, itu berarti aman. Nah, ada tim juga yang tidak melakukan perencanaan keuangan dan uangnya benar-benar darurat saat ini. Nah, terus gimana caranya? Oke, yuk yang pertama tadi sudah dilakukan financial check up, yuk coba deh sekarang saat ini untuk turunin tensi dulu gitu ya, yuk lakukan budgeting dulu saat ini. Nah, contoh kayak kita yang karyawan misalnya, saat ini kan tidak ada ongkos transportasi ya bro, tidak ada ongkos makan siang, tidak ada ongkos untuk jalan-jalan atau meet up gitu ya, tidak ada ongkos buat ngopi-ngopi. Nah, itu tadi dananya yuk digunakan untuk memenuhi contoh kayak di dana daruratnya. Contoh buat tadi biaya makan, yang contoh saat ini biaya makannya jadi bengkak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ada dana-dana yang saat ini tidak bisa kita keluarkan, yuk dananya digunakan untuk pos-pos yang lain. Itu yang disebut namanya karantina dompet tuh gitu ya. Mulai bisa membedakan mana wajib, butuh, dan ingin gitu ya. Karena biasanya ketika nggak ada si COVID-19 ini, orang semuanya jadi karena keinginan, karena kebutuhan, akhirnya semua jadi wajib. Oke, ya, harus punya skala prioritasnya, bisa membedakan mana wajib, butuh, dan ingin. Ingat, kendalikan hawa nafsu gitu ya. Betul. Contohnya Bu, contoh perbedaannya gimana? Ya. Contohnya seperti ini, ya, wajib, butuh, dan ingin. Kalau wajib itu adalah ini yang sangat prioritas nih, contoh kayak listrik gitu ya, kayak kebutuhan-kebutuhan yang kalau kita nggak penuhin, ini bahaya gitu ya. Contoh kayak anak sekolah gitu ya, SPP-nya kan harus dibayar tuh bro. Kalau dia nggak dibayar kan anak bisa dipanggil, bisa nggak sekolah gitu ya. Bisa dikeluarin dari sekolah ya, Bu. Ya, betul. Tapi udah keluar dari luar sekolah. Iya. Mesti minta diskon deh, bro. Baru gue mau ngejokes, bro. Iya. SPP itu, bro. Iya. Keluar kamu dari sekolah gitu. Keluar kamu dari sekolah. Saya tadi luar. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan-kebutuhan wajib, bro.
yang wajib dikeluarkan setiap bulannya gitu ya. Nah, kemudian yang namanya kebutuhan, kita cek lagi di saat seperti ini butuh nggak sih kita yang namanya si Mbak di rumah. Kalau misalnya kita nggak butuh-butuh banget dan semua kita bisa handle, mau ngapain ada Mbak gitu ya. Nah, itu namanya kebutuhan, bro. Gitu. Kita lihat. Mbak kan nggak bisa mudik soal. Iya. Mbaknya gitu kan nggak bisa Nah, mudik. Gimana? Iya. Tapi sekarang ada majikan yang suruh dipulang-pulangin gitu kan, gitu. Daripada kenapa-napa gue yang nanggung gitu kan. Nah, itu kita lihat juga namanya kebutuhan. Nah, gitu ya. Nah, kayak digoreng bro, terus dikasih free. Dibikin nah, contoh kayak karena contoh kayak butuh juga nih kayak kita sehat. Sebenarnya sehat kan nggak hanya dapat di gym kan, dengan kamu jalan-jalan keluar komplek itu udah bisa untuk membuat kita sehat bukan? Nah, itu tergantung tuh kebutuhan gitu ya. Nah, kalau keinginan itu gini bro, contoh, aduh gue pengen liburan nih, atau aduh gue kepengen ke mall, aduh gue pengen ke ini. Nah, itu semua keinginan bro, kayak Doraemon. Manusia itu kayak Doraemon, mau ini mau itu banyak sekali. Kalau kalian kan tim Doremi ya. Kalau ini kan Doremi ya, kalau manusia itu kayak Doraemon. Mau ini mau itu banyak sekali gitu ya, keinginannya banyak gitu. Nah itu jadi harus ada skala prioritasnya. Untuk budget nggak kepakai, yuk digunakan untuk yang namanya dana darurat. Kemudian perlu nggak kita berinvestasi? Banyak sekarang, Karisa, ini investasi lagi down, kira-kira dipindahin kemana ya? Atau kita saatnya investasi nggak dengan kondisi begini? Ada aja ya pertanyaannya gitu ya. Gitu. Nah saat-saat ini, kalau tadi dilakukan di awal pemisahan budget-budgetnya, sudah tetap. Kalau teman-teman sudah terbiasa untuk investasi kan ada budgetnya tuh, ya udah rutin aja investasi gitu. Nah, buat yang baru mau memulai, di kondisi saat ini bukan yang nggak boleh investasi. Udah deh, siapin dulu untuk dana daruratnya, bro, gitu. Karena dana daruratnya udah pasti belum ada, gitu kan. Dana darurat bisa ditaruh di mana, Bu? Oke, dana darurat itu karena tadi pengertiannya darurat bisa terjadi kapan aja, di mana aja, dan kita nggak tahu kapan waktunya, gitu ya. Jadi kita bisa masukin ke dalam instrumen, gitu ya, dari awal dilakukan diversifikasi, gitu ya. Penempatannya nggak hanya satu tempat, tapi berbagai macam tempat. Kita biasanya tempatin dalam bentuk yang namanya ALIM, yaitu aman, liquid, dan mudah dicairkan, gitu ya. Masukin di mana aja, gitu ya. ALIM ya, aman, liquid, dan mudah dicairkan. Gitu. Masukin ke dalam mana aja. Bisa ke dalam tabungan, bisa ke dalam deposito, bisa masuk ke dalam emas, gitu ya. Bisa juga dimasukkan ke dalam reksadana pasar uang. Pokoknya cari instrumen-instrumen yang ketika kita lagi butuh itu gampang untuk dibuat jadi liquid gitu ya. Kenapa? Karena apa sih? Money is the king, money is the king gitu ya. Liquid is the king gitu ya. Oke. Apalagi kalau ditaruhnya di rekening saya pasti aman. Oh iya, aman banget bro. Demonetip. Ruby mau gitu. Bu Piji mau nitip dulu. Itu mau dikirim loh. Mau dikirim 15 juta deh loh. Gitu ya, tetap lakukan investasi gitu ya. Terus jangan jadi spekulasi ya gitu, karena investasi itu bukan kayak kita judi, hari ini kita masukin terus besok berasa dapat cuannya besar gitu ya. Oke, Bu, ada pertanyaan tuh dari Pak Ferdian, return berapa persen tuh? Return berapa persen tadi kalau misalnya disimpan ke Bapak? Iya. Maksudnya Bro Ferdian tadi, kalau disimpan ke Bapak, returnnya berapa persen? Aman berapa persen? Yang penting kan aman. Penting aman ya. Gitu. Aman. Gitu ya, jadi teman-teman itu aja sih tipsnya dari Rita, bahwa dalam kondisi saat ini benar-benar kita harus karantina dompet gitu ya, harus tahu tadi yang pertama tipsnya adalah lakukan financial check up, kemudian hitung dana daruratnya, kemudian pilih kebutuhan berdasarkan skala prioritasnya dulu gitu ya, kemudian tunda dulu untuk kesenangan-kesenangan yang di luar kebutuhan saat ini. Yang makan budget mahal ya, kesenangan-kesenangan. Iya, betul. Tapi kalau kesenangan yang dapat uang, nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian tetap lakukan juga investasi untuk yang sudah terbiasa melakukan investasi dari awal. Buat yang belum, yuk siapin aja dulu dana daruratnya gitu ya.
karena kita nggak tahu kondisinya ini sampai kapan. Kemudian jangan lupa bersyukur, bro. Kadang-kadang orang itu tidak pernah bersyukur gitu ya. Tadi Risa bilang bahwa kondisi saat ini pasti ada positif dan negatifnya. Positifnya kita harus tetap bersyukur karena dengan kondisi saat ini yang tadinya jarang di rumah akhirnya sama keluarga terus gitu ya. Walaupun ada ujung-ujungnya keuangan kita yang jadi bengkak misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai jadi alasan. Dan satu lagi kuncinya, oh iya, gimana? ada yang nanya tuh sebelum kita ngomongin kunci. Bu Wiwi Erawati, dana darurat rumusnya bagaimana, Mbak? Oke, dana darurat rumusnya itu macam-macam sih gitu ya. Jadi ada ketika ada yang masih statusnya single gitu ya, kemudian ada juga yang single tapi dia punya punya tanggungan gitu ya. Kemudian ada juga yang sudah menikah tapi belum punya anak. Ada juga yang sudah menikah tapi sudah punya putra-putri. Nah, ini hitungannya beda-beda. Kalau dia masih single, itu hitungannya adalah 3 sampai dengan 6 kali dari pendapatan atau pengeluaran per bulan gitu. Kenapa kok Risa bilangnya dari pendapatan atau pengeluaran? Mana yang lebih banyak gitu? Harusnya sih idealnya kita hitungnya dari pendapatan kalau keuangannya sehat. Tapi kalau keuangannya nggak sehat, biasanya pengeluarannya lebih besar, bro. Ya, dari pengeluaran berarti ya? Iya, gitu. Nah, itu kalau untuk yang single. Itu minimum kan, bos. Minimum banget gitu. Apalagi kalau dia contoh freelancer. Nah, ini freelancer lebih berbahaya lagi nih kalau misalnya tidak punya dana darurat gitu ya. Nah, kalau misalnya saat ini yang freelancer dengan kondisi seperti ini belum tentu bisa dapat income gitu ya. Nah, jadi yuk hitung lagi di tahun 2019 kemarin teman-teman itu punya income berapa, kemudian dibagi 12. Nah, maka itu bisa dijadiin patokan bahwa setiap bulannya teman-teman habis berapa, maka itu teman-teman harus punya yang namanya dana darurat bisa 6 sampai 9 kali. Kenapa kok si freelancer lebih besar, Mbak, daripada yang fix karyawan tadi? Kalau karyawan kan fix tuh punya income-nya, udah tahu tanggal gajiannya gitu ya. Cuman kondisi saat ini masih diperpanjang apa enggak? Itu aja sih pertanyaannya. Yeah. Nah, kalau freelancer itu harus lebih besar. Kenapa? Karena kan income-nya tadi fluktuatif, naik turun gitu. Nah, kalau dia sudah menikah dan sebelum mempunyai putra-putri, itu minimal adalah 6 sampai 9 kali dari pendapatan atau pengeluaran, bos. Gitu ya. Nah, terus kalau berbicara yang sudah menikah, itu dia 12 kali dari pendapatan atau pengeluaran. Contoh income-nya 10 juta per bulan, maka harus punya dana darurat minimal 120 juta nih, bro. Asumsinya dari mana sih, Bu? Berapa kali? Oke, asumsinya ini sebenarnya gini, ini karena dari ilmu dalam perencanaan keuangan itu asumsinya seperti itu, bos gitu. Kenapa sih kok harus dari berapa kali? Karena itu tadi, karena kalau saat ini contoh nih kita aplikasikan lagi ke dalam COVID-19 ini, dia nggak tahu ada prediksi sampai September, ada prediksi 3 bulan ke depan gitu ya. Nah, kalau dalam 3 bulan ini aja kita nggak bisa punya dana darurat, maka keuangan dipastikan semua aset yang ada pasti akan terjual. Tapi kalau kita punya dana darurat, karena menghitungnya adalah 2 atau 3 bulan ke depan. Sama sih kalau kayak kita lagi membuat persiapan financial projection untuk si usaha misalnya. Kan kita lihat nih berapa bulan ke depannya gitu. Kita berandai-andai kalau 2 atau 3 bulan ke depan kita nggak punya income, bro. Oke. Itu dari Bu Piji untuk single parent dan 3 anak berapa, Bu, kira-kira? Single parent dan 3 anak. Nah, ini untuk single mom. Single mom ini, tadi saya tanya dulu, single mom ini kerjanya freelancer atau fixed income nih, mom? Gitu. Karena kalau misalnya kita adalah si pencari nafkah utama, itu bisa 2 kali lipat sih sebenarnya, gitu. Idealnya, gitu. Tapi kan nggak mungkin, kita bisa gila nih, cuman ngejarin dana darurat doang, gitu ya. Lagi buat makan aja itu susah, gitu ya. Freelance. Nah, apalagi freelance nih, mom, gitu ya. Harus punya 6 sampai dengan 9 kali tuh, mom, income-nya, dana daruratnya, atau bisa di 12 kali mau lebih aman gitu. Oke. Nanti untuk detailnya Bu Piji, Bu Rista kan udah ada tuh di grup. Nah, nanti bisa japri-japrian aja. Iya, bisa tanya aku langsung ya, Bu. Dan khusus buat hari ini, buat para pesertanya ya mendapatkan benefit. Oke. Yaitu 20 menit telepon. 20 menit bukan 20 jam. 20 menit, bukan 20 jam. 4 jam.
Gitu, Bos. Iya, waduh, luar Silakan biasa. Bu Piji nanti. Tadi, Bu Piji bisa telepon nanti. Ya gimana bro? Bro. tadi Bu Rista akan sharing juga bagaimana mengarantina dompet. Kuncinya itu ini benar. Iya, Lupa gue kunci. Nah, kunci Bu. Iya. Kuncinya adalah satu, tadi teman-teman harus tanya sama diri teman-teman, tujuan teman-teman hidup di dunia itu mau ngapain. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, teman-teman punya income, itu income-nya mau dibawa kemana? Harus punya tujuannya. Kenapa? Rata-rata, karena rata-rata orang punya income nggak tahu tujuan keuangannya mau kemana, bro. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, tetap harus disiplin. Karena kalau nggak disiplin, sebagus apapun teman-teman melakukan perencanaan keuangan, maka pasti keuangannya tidak akan pernah bisa. Oke, jadi kayak ini ya, penjaga pintu air berarti ya? Iya, betul. Ya, harus disiplin gitu. Iya. Oke, thank you. Baru. Thank you, Bu Rista. Bu Rista ada teka-teki nggak, Bu Rista? Biasanya Bu Rista ada teka-teki. Ada hadiahnya nih, Bro. Kasih hadiah dong. Oke. Hadiahnya 20 menit tadi. Iya, hadiahnya 20 menit buat teman-teman yang bisa jawab, saya tambahin jadi 30 menit deh. Nah. Ya, bisa konsultasi free 30 menit yang bisa jawab pertanyaan saya, gitu ya. Iya. Oke, biasanya ada teka-teki nih. Baru nggak nih teka-tekinya? Oke. Apa sih yang menyebabkan orang nggak bisa tidur? Waduh. Biasanya jatuh cinta biasanya. Jatuh cinta. Kalau saya anak bangun minta susu. Anak bangun minta susu. Oke. Salah. Bener nggak? Bener nggak nih dua ini? Belum. Jatuh cinta mah happy biasa gitu. Ferdian cicilan. Cicilan diapain? Nggak bisa tidur. Dicicil, Cicil, bukan begadang. Cicilan nggak bisa tidur, bayar. Cicilan dibegadangin. Iya, anjir lagi. Itu Bu Wiwi itu, jawabannya banyak utang mau jatuh tempo. Ya, nah banyak itu tadi udah ada dua ya, ada Mas Ferdian sama Mbak Wiwi, jawabannya benar banget bro, gitu ya. Apa sih yang membuat orang nggak bisa tidur, gitu ya? Yang paling besar membuat orang nggak bisa tidur adalah cicilan. Cicilan ya. Cicilan ya. Cicilannya mau jatuh tempo, lebih nggak bisa tidur bro. Iya. Adik saya suka pecicilan. Apalagi pinjol. Gitu. Ada lagi nggak teka-tekinya? Ada lagi nggak teka-teki? Teka-tekinya ada lagi nggak? Teka-tekinya ya. Oke. Selamat. Ada lagi deh teka-tekinya nih buat nemenin tidur gitu ya. Oke. Apa sih penyebab stroke? Waduh. Ini punchline. Banyak makan nggak sehat ya. Ayo, jangan tanya Mbak Google ya penyebab stroke. Banyak makan nggak sehat. Oke, apa lagi? Kurang olahraga. Dia tuh bilang stroke belanja, bro. Emang kenapa stroke belanjanya gitu? Emang apa lu makanin stroke belanja? Kenapa stroke belanja ini, bro? Penyumbatan di pembuluh darah. Udara, makanan, polusi, stres gitu ya. Aduh. Bijinya. Jawabannya gimana? Ada lagi yang mau jawab? Mau endorse Pak Mario. Kayaknya si Bro Ferdian ini kayaknya ini ya, udah terbiasa ya dengan cicilan, utang dan teman-temannya gitu. Iya. Ini momennya dari episode 1 sampai sekarang ada terus loh. Bagus. Ayo, ada yang bisa jawab lagi apa yang menyebabkan orang stroke? Apa Bro Ruby? Jawab dong. Kalau gua tuh tadi, Pak, coba kira-kira. Gua kasih kesempatan yang lain deh, Bro. Oh, kasih.
offline dari tahun 2019, bro. Itu dia, bro. Nggak ganti-ganti, bro. Iya, dari pertama kali gue kenal lu juga udah tahu, bro. Oke. Gue pura-pura lupa aja nih. Gue pura-pura lupa ini. Benar apa, Bu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, oke, kenapa sih penyebab stroke itu kalau misalnya dalam ilmu ekonomi iya ya, apa ilmu kesehatan iya tuh, makan banyak, stres, gitu segala macam. Tapi kalau dalam ilmu perencanaan keuangan, yang penyebab stroke adalah karena stroke pengeluaran Anda lebih besar daripada stroke pendapatan. Iya. Pendapatannya nggak ada stroke. Pendapatannya nggak ada stroke, bro. Iya. Kebanyakan gulung stroke belanja, bro. Gulung. Iya, jadi orang jadi stroke ya, gitu. Oke, terima kasih Bu Rita Zwestika. IG-nya apa, Bu? IG-nya? IG-nya kan nomor 10.000 ya? Segera doakan ya. IG aku di @zwestikarista gitu. Jadi teman-teman bisa bisa DM, bisa tanya gitu ya. Karena ngomongin keuangan itu kadang-kadang orang merasa ngomongin keuangan itu kayak aib, bro, gitu. Padahal sih harusnya diomongin secara jelas gitu. Ngapain malu-malu gitu. Oke, terima kasih. Mau ajilat, bro. Gue mau belajar ajilat, ajilat. Yoi. Mau meningkatkan follower. Yoi. Tandem lah berdua. Tandem ya. Oke, buat teman-teman semoga apa yang Rista sharing malam ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Kita sama-sama masih belajar. Kalau ada yang benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman, diambil baiknya. Kalau misalnya, alah itu udah biasa Mbak Rista gitu ya, ya nggak apa-apa juga. Terima kasih. Oke. Rista udah berbagi, udah meluangkan waktu malam-malam, ya. Waktu keluarga. Jokes saya bisa dipakai. Jokes gue bisa dipakai tadi, yang pintu air. Lama-lama dipakai. Bisa, nanti bisa dipakai. Oke. Sama-sama Bu Fiji. Salam Oke. kenal. Tadi pertanyaan dikit, gimana caranya mendapatkan free konsultasinya itu? Ada yang jawab saya pribadi, ya kan? Terus, bro, finansial konsultasi. Iya, gimana tuh caranya? Mungkin bisa di-share lagi sedikit sambil masih ada waktu nih. Oke. Buat teman-teman yang mau free konsultasi, teman-teman download dulu aplikasinya Finansialku. Di sana ada menu financial check up. Teman-teman lakukan financial check up. Setelahnya kirim hasil financial check up-nya itu ke konsultasi keuangan gitu ya. Nanti di sana pilih Rita gitu. Katanya nih, Oke. Subscribe juga YouTube Finansialku yang on the way 100.000. Oke, amin. Dan bisa unboxing kita. Unboxing silver gold. Silver play button. Yes. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton acara ini. Sekali lagi senang bisa berbagi ya, Bro Mario, kita bisa sharing gitu. Kita bisa undang pembicara kayak Bu Rista ini kan, bicara yang sibuk banget ini Bu Rista ini. Sibuk, bro. Dia live 3 kali sehari udah kayak makan. Ini gue lihat di Facebooknya, gue lihat ada di Bali, ada di Surabaya, ada di mana? Iya. Kali ini dikurung deh, tapi live 3 kali sehari. Iya. Muncul terus. Iya. Udah kayak teman kita itu. Siapa teman kita? Itu ada. Mantap lah pokoknya. Iya. Oke. Sekali lagi, thank you so much teman-teman udah ikutan. Ya, Bro Agus juga nih, thank you. Saya mau menyapa-nyapa dulu, mumpung aja ada 3,5 menit. Bro Agus, thank you. Bro Agus, thank you. Terus juga saya ambil semua nih, mumpung masih ada ini. Thank you Bro Agus. Anggoro, thank you. Benos, ini teman saya nih, Beni Kusuma, Padi Dilatif, Ferdian yang selalu ikut semua, ya kan? Katanya. Besok jam 2 ya, besok jam 2. Oh, besok jam 2 ya, oke. Iya. Besok jam 2 ini nih. Iya, besok kita jam 2. Yes, Pak Frans ini luar biasa ini.
Iya, ex CFO Zalora dan pernah menang Best CFO bro 2 kali. Yes, kita perlu belajar keuangan dari. Ya, jadi bagaimana pebisnis dapat bertahan dan bangkit, nggak cuma bertahan bro, bisa bangkit dari COVID-19. Ini nih mantap. Besok jam 2 siang sampai selesai. Iya. Kenapa jam 2? Karena malamnya banyak yang ikut misa Kamis Putih. Yes, benar. Dan kita jadi ngundang teman-teman kita untuk berbagi dan acaranya benar-benar free, nggak dipungut bayaran. Ada yang biasa kan tempat-tempat lain pungut bayaran 50.000 loh, 100.000, aduh kita kasih free gitu kan, dan kasih ilmunya yang bermanfaat ya kan. Kita nggak jualan dapat bonus lagi. Kita ya tujuan kita memberi lah, kita lewat apa yang kita punya, apa yang kita ada, effort kita beri gitu. Ya kan? Betul. Syukur-syukur ada yang mau taruh gelas kopi gitu. Ya, apapun itu ya kan. Ya, buat Bu Biji dari Semarang, buat Bu Biji. Tadi Bu Biji katanya makin itu. Ya, terus buat Bapak atau Ibu Roychen, Bapak ya, Pak Roychen, thank you. Bu Wiwi, ya, Bu Wiwi juga sering nih, ya, thank you. Tadi Ferdi udah sebutkan, Ferdian Konichi Putra, iya yang cucu Putra nih. Oke. Ya kan? Bagi yang ketinggalan nanti seperti biasa bisa nonton di YouTube, atau di Spotify. Ya. Spotify yang kemarin belum terbit nih, soalnya ketiduran gue. Bang, YouTube-nya udah terbit. Siap. Terima kasih Bu Rista atas waktunya dan sharingnya. Thank you. Teman-teman bisa konsultasi langsung. Iya. Di WA udah ada juga WA group, silakan. Enak loh. Oke, thank you sama teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Thank you so much sudah menyaksikan Mr. Show. Sampai jumpa di besok jam 2 ya. Bersama saya Ruby Herman dan juga Mr. Mario Agustian Masud. Kita pamit dulu. Pamit dulu. Bye-bye. Terima kasih.